silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to... Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya Bayu 78 Farm Jogja di channel YouTube-nya 78 Farm Jogja. Kali ini saya mau sedikit sharing, sedikit berbagi mengenai prediksi. Wah, ini udah kayak apa aja ini, teman-teman, prediksi sesudah kurban tahun ini, momen kurban tahun ini sampai 2022 dan berikutnya. Apa sih yang dicari di pasar untuk ternak kambing domba jenis apa sih gitu. Nah, ini teman-teman, saya coba sedikit kasih prediksi saya, teman-teman. Tapi mohon maaf, ini hanya prediksi saya. Jadi kayak ini aja, kayak komentator sepak bola aja. Jadi nanti dia mau memprediksikan pertandingan sepak bola seperti ini karena lihat komposisi timnya A dan B seperti ini, pemainnya seperti ini, situasi lain seperti ini. Nah, saya mau bikin prediksi lah. Semoga tepat. Nah, situasinya seperti ini, teman-teman. Pandemi seperti ini, untuk hewan kurban saat ini setahu saya yang paling laris adalah jenisnya domba betina. Ya, domba betina, teman-teman, bukan yang jantan ya. Yang jantan laku normal, kambing jantan pun laku normal, tapi yang grafiknya sungguh sangat luar biasa naik itu adalah jenis domba betina, teman-teman. Domba betina itu sepengetahuan saya paling tidak tahun ini kurang lebih ada sekitar berapa ya, mungkin sekitar 60 sampai 75 ribu ekor kali yang dipersiapkan untuk kurban, baik itu dari teman-teman lembaga kurban nasional ataupun teman-teman pemain kurban yang dipercaya oleh beberapa pihak. Ini yang dipakai adalah domba betina. Domba betinanya domba bakalan, usianya ya kurang lebih sekitar 5 sampai 7 bulan lah gitu. Bobotnya sekitar 15 sampai 25 kiloan, teman-teman, yang tahun ini. Nah, stoknya di Jawa sudah sangat tipis. Akhirnya kalau tidak salah, teman-teman pemain kurban akhirnya memboyong banyak domba betina dari Sumatera, dibawa ke Jawa untuk digemukkan dan untuk nanti persiapan kurban. Nah, nanti jangan ada perdebatan ini, teman-teman. Wah, kurban kok betina bisa segala macam. Ini saya cuma ngomongin fakta ya. Saya cuma ngomongin fakta bahwa itu yang terjadi memang. Saat ini sebenarnya sudah 2-3 tahun yang lalu domba betina memang marak dipakai untuk kurban, untuk konsumsi harian bahkan. Jadi warung-warung kuliner sate kambing itu pasti pakai domba betina. Bahkan ada yang muda 3, 4, 5 bulan pun sudah diajar semua. Nah, ini teman-teman, ini
dari apa yang terjadi ini saja sebenarnya sudah bisa ditebak nanti kedepannya apa sih yang laku kalau teman-teman atau saya dan rekan-rekan semua, teman-teman semua mau lebih fokus ternaknya ke arah mana sih? Nah, menurut saya lebih ke arah domba betina dengan cara breeding, teman-teman. Dengan cara breeding. Jadi breeding domba. Nah, nanti salah satunya ya memang kekuatan breedingnya harus besar. Nah, ini saya coba lanjutkan ya, bagaimana nanti seperti apanya gitu, teman-teman. Oke, teman-teman. Kalau cerita flashback sebentar, 3-5 tahun yang lalu, para rekan-rekan peternak dari Jawa Timur itu masih sangat luar biasa mampu mencukupi kebutuhan domba betina untuk konsumsi di Jateng, kemudian DIY, Jawa Barat, sampai Banten gitu, dan Jakarta gitu. Itu dari Jawa Timur suplainya gitu. Tapi 2 tahun ini, khususnya tahun ini sudah tidak mampu karena memang kemarin-kemarin hanya mengandalkan ambilan dari peternak-peternak tradisional. Sekarang peternak-peternak tradisionalnya usianya sudah mulai lanjut, tingkat produktivitasnya pun sudah tidak tinggi. Akhirnya suplainya sangat-sangat terbatas, teman-teman. Nah, untuk tahun ini rekan-rekan para pemain kurban yang skalanya besar akhirnya harus ngambil stok dari luar Jawa, salah satunya memang dari Sumatera. Nah, bagaimana nanti kedepannya kalau domba betina itu dipotong terus gitu? Ya, sebenarnya di undang-undangnya memang belum ada yang menyebutkan larangan untuk motong domba atau kambing betina ya, teman-teman. Kecuali sapi ya. Kalau sapi sudah ada undang-undangnya, larangannya untuk memotong sapi betina produktif. Kalau untuk kambing domba belum ada aturannya, sehingga dalam keseharian pun sate-sate, warung tongseng segala macam pasti mayoritas yang dipotong ya kambing atau domba betina lah gitu, dengan alasan lebih murah gitu. Nah, bagi teman-teman peternak sebenarnya ini kesempatan untuk kita ngambil celah ini, karena sudah pasti kalau kita beternak dengan sistem yang baik, serapannya pasti ada. Artinya kita tidak perlu bingung nanti menjualnya, karena kebutuhannya pun sangat besar. Nah, tinggal teman-teman pintar-pintar aja nanti breedingnya. Misalnya lebih mengalah menentukan lokasi kandang ke daerah-daerah yang memang sumber pakan hijauannya berlimpah. Misalnya lebih memilih lokasi-lokasi yang di dekat hutannya milik perhutani gitu. Jadi nanti bisa kerjasama, karena di situ pasti sudah banyak yang namanya kaliandra, singkong karet, segala macam ramban-ramban lah, gamal segala macam pasti sudah banyak. Jadi teman-teman biayanya untuk breeding skala besar murah. Nah, atau teman-teman memang cari lokasi-lokasi yang memang sudah area limbah pakan industri pangannya mudah didapatkan dan murah. Nah, nanti biayanya harian untuk pakan murah sekali, teman-teman. Nah, atau ya jangan memaksakan ternak di wilayah yang sempit atau kawasan yang nanti untuk pakan hijaunya sedikit. Jangan, tapi pilih yang mending misalnya saya mau pindah ke Palembang, atau saya pindah ke Lampung, atau pindah ke Sulawesi atau Kalimantan, karena di sana ada lahan sekian puluh hektar nganggur, cuman belukar. Nah,
disitulah tempat paling pas untuk breeding domba atau kambing. Karena tadi saya udah ngobrolin domba ya, ini fokusnya domba ya. Efektif banget. Nanti tinggal dibikin kandang semi umbaran aja teman-teman. Nah, kandang semi umbaran ini yang bisa sedikit banyak menekan biaya produksi juga. Jadi teman-teman hanya tinggal magerin, misalnya 1/2 hektar dipagerin pakai tanaman hidup ya, dari batang gamal gitu atau kelor. Terus kemudian bikin kandang kandang sederhana, atap seng misalnya gitu, ada panggungnya, kambingnya bisa naik turun situ. Nah, nanti tinggal kasih makannya di sore hari, karena dari pagi sampai sore kambing dombanya udah turun ke lahan cari makan. Nah, itu nanti berkembang biak dengan cepat itu. Nah, ini salah satu metode supaya bisa ikut meramaikan ini permintaan pasar untuk domba betina teman-teman. Nah, pola breedingnya nanti satu jantan dengan banyak betina teman-teman. Misalnya satu jantan dengan 30 betina atau satu jantan dengan 50 betina. Nah, itu baru nanti lambat laun akan memproduksi domba dengan skala ribuan itu. Nah, itulah nanti yang sangat mudah sekali. Bahkan teman-teman nggak perlu repot-repot jual kemana kok. Ketika teman-teman punya ribuan domba, itu nanti para pemain-pemain kurban yang orderannya besar-besar itu udah datang sendiri ke teman-teman kok. Udah pasti itu datang sendiri. Cuman yang diperlukan itu teman-teman bikin stok yang banyak. Nah, bikin stok yang banyak salah satunya itu tadi, harus cari lokasi kandang yang pas, pakan yang kualitasnya baik, murah didapatkan, SDM-nya pun ikut support gitu ya kan. Nah, ini semua bisa lah teman-teman. Nah, teman-teman, ini kembali lagi ya, maaf ya, ini cuman sekedar prediksi saya ya. Nanti silahkan coba diamati nanti pasca Idul Kurban besok kayak apa, bener nggak kira-kira prediksi saya gitu. Nah, kalau bener ya alhamdulillah, monggo silahkan, ayo bareng-bareng breeding domba dengan cara yang lebih modern, sistematis dan tertata baik, sehingga hasil breedingnya nanti membawa kesejahteraan bersama bagi kita sesama peternak teman-teman. Oke teman-teman, ini sepintas saja mengenai prediksi saya, apa yang akan laku di akhir 21 dan tahun 2022 sampai seterusnya ya. Nah, ini semoga bermanfaat, semoga menambah keyakinan bagi teman-teman yang saat ini sudah menjalani breeding domba. Upayakan tetap menjaga populasi sehingga tidak semua betinanya terjual gitu. Jadi di satu sisi teman-teman cari cash flow, karena permintaannya pasar betina ya silakan dilayani. Di satu sisi teman-teman harus mampu jaga aset. Supaya asetnya tetap ada, berkembang biak seperti ini. Tapi di satu sisi supaya ada perputaran keuangan harus seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe silakan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga sukses selalu, sehat selalu teman-teman. Terima kasih. Nantikan saya di video-video selanjutnya. Terima kasih teman-teman. From London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul.